Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Kok sunyi kali ya? Duh, di mana ini? Aduh, mana ya sampai perasaan pun tidak enak. Halo, adik-adik, gimana hari ini kabarnya? Baik? Oke, kita mau memecah kesunyian. Coba kita panggil yuk teman-teman kita. Yuk kita panggil ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman, di mana semua? Sedih sekali. Kami sudah berkumpul. Ayo kita ucapkan shalom yuk. Shalom. Oke, kita mau nyanyi nih ya, memuji nama Tuhan. Ayo. Halo, halo, hola, hola. Tahu lagunya? Iya, tentu Saja. saja. Oke, baik. Kita bikin grupnya yuk. Kita bagi yuk. Oke, mari kita nyanyi ya. Nanti adik-adik di rumah juga cari pasangannya ya. Kalau nggak ada temennya, mamanya atau bapaknya ditarik aja, oke? Oke. Oke, abang musik. Bang Eri. Halo, halo, hola, hola. Mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola. Mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola. Mosi, apa kabar? Halo, hola. Mosi, apa kabar? Ganti pasangannya. Halo, halo, hola, hola. Mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola. Mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola. Mosi, apa kabar? Halo, hola. Mosi, apa kabar? Yeay! Adik-adik semua, ini hari yang istimewa. Mari kita sama-sama dengan teman-teman kita mau bernyanyi kembali. Ayo, lagu apa yang mau kita nyanyikan? Hati yang gembira. Oke, hati yang gembira ya. Oke. Oke. Risik. Ayo sama bertepuk. Hati yang gembira, adalah obat menjurus seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan serang. Hati yang gembira, Tuhan serang. Oke, hari ini ada yang spesial. Kakak akan membawa firman Tuhan. Apa temanya, Kak? Apa ya? Sepertinya kakak akan bercerita tentang ada 2 jalan. Gimana ya firman Tuhannya? Penasaran? Tunggu video selanjutnya. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Lagunya adalah Bapa Engkau baik. Kita semangat dalam memuji nama Tuhan. Dalam memasuki firman Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama 3, 2, 1. Kita
boleh mengangkatkan lagu pujian kita ini dengan mempersiapkan hati kita. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita bagaimana kita bernyanyi untuk Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku kita bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh kakak kita. Silakan kakak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau baik, Engkaulah Allah kami, sumber sukacita kami, pengharapan kami, dan Engkaulah yang memberikan kepada kami kesehatan sampai saat hari ini, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan pada saat ini. Bapa, kami menyadari kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan akan segala pelanggaran dan dosa kami, agar kami boleh layak datang kepada Tuhan di saat ini untuk datang menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah angkatkan puji-pujian kami, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kami. Tuhan, berkata-katalah kepada kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Engkaulah yang memberikan hikmat kepada kami, memberikan roh Tuhan bekerja di hati kami, agar kami boleh tahu, mengerti, dan paham firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Kakak. Iya, kakak mau bercerita tentang di dalam dunia kita ini ada dua jalan. Kira-kira apa ya kata firman Tuhan mengenai dua jalan ini? Harus fokus, dan harus fokus. Oke? Karena di akhir video nanti ini, akhir di PA kita ini, kakak akan siapkan hadiah untuk satu orang pemenang setiap sektornya ketika mereka berhasil menjawab atau menyelesaikan tantangan dari Kak Siska. Penasaran? Oke, kita baca firman Tuhan kita hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 12 sampai 13. Kita baca secara responsoria, nggak mungkin ya nak ya. Oke, kakak sendiri yang baca, nanti kalian juga ikutin dari Alkitabnya yang ada di rumah ya. Oke, Matius 7 ayat 12 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Demikianlah firman Tuhan.
Nah, tadi kakak bilang ada 2 jalan di dalam dunia itu. Yaitu yang pertama, jalan yang lebar. Nah, coba bayangkan kalau kita jalan di jalan yang begitu luas, kira-kira kita merasa nyaman atau merasa gak enak ya? Nah, betul. Kita pasti merasakan bahwa jalan itu luar biasa enaknya. Sama seperti, nih, anggap jalan. Kakak bisa lompat-lompat. Kakak bisa jalan melenggak, melenggok. Nah, bisa juga jalan santai sambil merenung. Banyak ya, kalau jalan kita luas, kita merasakan sangat enak. Tapi coba kita bayangkan jalan kita sempit. Nah, kakak punya jalan sedikit yang sempit. Nih, jalan sempit. Coba kakak akan jalan di sini. Ibaratkan ini jalannya di kanan kiri ada buaya yang siap menerkam. Kakak coba jalan seperti ini. Wow, jatuh nggak ya? Aduh, jatuh nggak ya? Aduh. Nah, nggak enak kan deh rasanya karena keseimbangan rusak. Iya. Nah, sama seperti firman Tuhan kita hari ini mengatakan bahwa kalau ada 2 jalan, yaitu lebar dan sempit, kita fokus ke tujuannya. Yang pertama, lebar, enak. Yang kedua, sempit, nggak enak. Nah, tapi kira-kira yang enak itu tujuannya kemana ya Kak Siska? Nah, kalau yang enak itu tujuannya ke neraka. Tapi kalau yang sempit tujuannya surga. Nah, jadi kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Jalan lebar atau jalan sempit? Nah, sebelum kakak mau memberitakan firman Tuhan, kakak bikin uji coba atau kakak bikin seperti angket, nanya ke orang-orang kira-kira bagaimana mereka melewati belajar online. Nah, semua adik-adik semua di rumah pasti belajar online ya. Nah, pada banyak yang mengeluh. Kira-kira adik yang di rumah mengeluh nggak ya? Aduh Kak, belajar online itu susah. Banyak kali loh Kak tugasnya serius. Satu hari itu ada sampai 6 tugas. Belum lagi nanti disuruhnya aku nari. Belum lagi nanti disuruh guru aku olahraga. Masa iya olahraga di rumah Kak? Belum lagi nanti disuruh guru aku buat kreativitas, membuat mind map. Atau kalau yang udah kelas 5 SD disuruh buat ngerekam bagaimana menurut Anda mengenai COVID-19. Bagaimana usaha Anda untuk mencegah corona terus kakak. Bosan. Iya dek, kakak, kak adik, kak Rika juga bosan di rumah saja. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, saat ini anakku kalian terlalu capek dengan kegiatan yang di luar sana. Kalian butuh istirahat. Nah, positif ya. Mungkin orang-orang di luar sana menganggap corona ini buat enak Kak, buat muak Kak, buat gak enak, bosan, jenuh. Tapi ada positifnya loh. Yang pertama, kalian yang biasanya kurang komunikasi dengan orang tua, coba setelah corona kalian pasti punya komunikasi baik dengan orang tua bukan? Nah, yang kedua, ketika kalian tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan, kalian punya waktu. Yang ketiga, untuk para ibu-ibu, kalian juga pasti dapat cipratan keuntungannya. Mama-mama kita pasti lebih rajin kan bikin kue, makin rajin kan bikin makanan. Adik-adik pasti kenyang, sama kakak juga makanya naik timbangan. Kak Ade naik timbangan nggak? Enggak Kak. Ya, Kak Ade nggak banyak makan. Kak Rita naik nggak? Naik, ini pipi kakak banyak, lemak-lemak kakak banyak. Iya. Nah, sekarang coba kita atur mindset kita atur pemikiran kita. Kira-kira corona ini buat dampak negatif atau buat dampak positif ya adik-adik? Nah, coba tanya ke hati kita, coba kita renungkan. Kita mau mengikuti jalan yang belajar online enak atau tidak kah? Belajar online itu nggak enak Kak? Ya udah, kita mulai malas belajar online. Lihat poin ketiga, malas belajar online. Ini di jalan yang benar. Jalan yang besar, jalan yang lebar, malas belajar online. Nah, menyontek Kak waktu ujian. Nah, ada ya yang ujian ulangan selama bulanannya ya, belajar kira-kira
waktu pas ujian jujur nggak? Nah, hati-hati. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, buat yang baik. Nah, menyontek nggak ya waktu ujian ya? Walaupun hanya di rumah. Lalu mencuri uang mama. Iya kak, di samping jajan enak gede, makanannya enak-enak. Tapi aku nggak dapat uang jajan kak karena nggak sekolah. Curi aja lah uang mama. Ayo, siapakah itu? Lalu yang keempat, melawan orang tua. Karena kita sering di rumah, pasti mama nyuruh, "Nakku," ini bukan cewek-cewek, "Nakku, cuci piring itu." Mama inilah, capek kali lah aku baru siap belajar online pun. Udahlah, aku nggak mau. Melawan orang tua. Ini di jalan yang luas loh, enak, nggak cuci piring. Lalu yang kelima, merepet jika keinginannya tidak terwujud. "Mak, aku mau beli es krim Fanta yang lagi famous itu loh, Mak." "Ya nggak ada lagi uang mama lah anakku, kan kamu lihat mama nggak kerja." "Mama ini pun beli es krim aja pun nggak bisa." Nah, merepet itu enak, memang merepet, kita nggak sadarin itu enak-enak semua. Jalan yang besar ini enak-enak semua dekku, enak banget. Tidur malam enak, tapi lihat ujungnya adalah neraka. Mau ke neraka, kakak mah ogah. Nah, lalu jalan yang sempit, lihat kecil kan jalannya, nggak seperti ini lebar, nggak enak. Yang pertama itu kita harus rajin belajar online, walaupun tugasnya banyak, walaupun gurunya cerewet, karena harus bangun pagi, ya kan, harus olahraga, harus buat praktek nari, harus buat menggambar, main map segala macam. Harus rajin belajar online, itu di jalan yang sempit loh. Lalu rajin PA online. "Kak, guru sekolah mingguku kan mak, nggak tahu aku PA atau enggak usah lah mak. Nanti kalau sudah buat kreativitas buat, kan nggak tahu guruku aku PA atau enggak. Kita besok-besok kan masih bisa dilihat YouTube-nya mak. Pos sampai akhir, cari apa kreativitasnya." Nah, hati-hati kalau tidak jujur. Nih ada poin keempat, kalau tidak jujur itu ada di jalan sempit. Harus jujur, harus rajin PA online. Poin ketiga, membantu orang tua. Bantu orang tua cuci piring, bantu orang tua masak, sapu rumah. Ini jalan sempit loh. Lalu yang keempat ini tadi jujur. Jujur nggak ya PA online? Jujur nggak ya ujiannya nggak nyontek di rumah? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau mau jalan di jalan yang lebar, bisa melenggak-lenggok, bisa santai, tapi tujuannya ke neraka. Mau nggak kena api? Enggak kan? Nggak enak. Tapi kalau jalan yang sempit kayak kakak tadi nih, meper-meper harus nih goyang-goyang, jatuh-jatuh, tapi tujuannya ke kakak angkat jalannya ya dek ke surga. Kira-kira mau pilih jalan yang mana ya? Ke neraka atau ke surga? Surga kan? Iya, kakak juga mau ke surga. Jadi bersedia nggak kita jalan di jalan-jalan yang sempit? Bersedia belajar online tanpa mengeluh? Siap. Bersedia jujur saat ujian di rumah? Oke. Bersedia rajin PA online? Oke. Kalian yang jawab, kalian yang tanya, simpan di hati. Tuhan Yesus yang melihat, bukan guru sekolah minggu. Oke adik-adik, Tuhan Yesus pasti melihat apa yang kita perbuat di dunia ini. Hati-hati, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, buat yang baik. Nah, untuk penutup firman Tuhan kita hari ini, kakak mau ngajak kalian bernyanyi bersama dengan Kak Siska mengenai jalan di dalam dunia. Oke adik-adik, kita bernyanyi di dalam dunia ada dua jalan. Ada gerakannya loh, ikuti pelan-pelan. Oke bang, musik. Musik bang. Tuhan berkati. Oke, kita ulangi sekali lagi. Di dalam dunia
kita tutup PA kita hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami hari ini mengenai dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan mau melewati jalan kami yang sempit ya Bapa, walaupun sesak, tidak enak, walaupun tidak nyaman kami melewati jalan itu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan yang memimpin kami untuk berjalan, ketika Tuhan yang membimbing kami untuk berjalan, kami akan sampai di tujuan dengan selamat. Tuhan, kami mau masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa, yaitu kerajaan surga. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang membimbing kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang jadi pelita di dalam kehidupan kami, Tuhan yang membimbing kami untuk kami dapat mampu melewati hari-hari kami yang saat ini berada di dalam tantangan kehidupan kami ya Bapak, yaitu tantangan COVID-19. Walaupun kami merasakan hidup yang tidak enak ya Tuhan, walaupun kami merasakan kehidupan ataupun aktivitas kami yang kurang nyaman, tidak seperti biasanya, tapi kami yakin dan percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami dapat mampu melewati tantangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, kami mohon ampun atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat ya Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu dan kami tetap layak menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Iya. Oke adik-adik, tadi kan kakak bilang kakak bakalan punya satu tantangan buat kalian. Nah, penasaran? Tunggu di akhir video. Siapa yang juara, satu orang setiap sektor akan ada hadiahnya loh. Tunggu ya. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain kakak-kakak? Persembahan Kak Siska. Oke, siapkan persembahan kamu, persembahan yang terbaik. Jangan ada uang yang koyak, karena itu untuk Tuhan. Oke? Ya. Untuk nyanyi, Kak Ade, kita nyanyikan Kak Ade. Oke, sejuta. Sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Oke, adik-adik kakak semuanya, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan ada lagi yang disebut Kak Siska tadi. Apa Kak Siska? Tantangan. Dan sekarang kita sudah persembahan. Nah, kita sudah sampai ke mana nih? Ke penghujung PA kita. Oke kakak-kakak semua, kita mau berdoa. Mari Kak Siska bawa doa kita, doa syafaat sekaligus penutup kita. Oke, baiklah. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mengadakan PA kami hari ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di hati kami. Tuhan tetap menumbuhkan iman kami ketika kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang takut akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang tetap menyertai seluruh aktivitas kami, seluruh kegiatan kami ya Bapa. Baik kami menyelesaikan dunia pendidikan kami, baik kami menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai anak di rumah. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan yang memberkati juga kesehatan orang tua kami yang ada di dalam rumah. Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang melimpahkan kebijaksanaan ya Bapa, sehingga orang tua kami yang ada di dalam rumah dapat mampu membimbing adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan juga. Tuhan, kami serahkan tumbuh kembang adik-adik kami baik secara jasmani maupun secara rohani ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir PA kami, sehingga kami dapat bersuka cita bersama-sama untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat ya Bapa, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup doa kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami di dalam bahasa Indonesia. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, tantangan yang kakak berikan kepada kalian di PA kita minggu ini adalah membuat suatu karya kreativitas yang menjelaskan tentang jalan yang luas dan jalan yang sempit. Adapun bahan yang akan kalian gunakan yang pertama, kertas HVS, yang kedua, gunting, yang ketiga, lem, yang keempat, pulpen, dan yang terakhir adalah alat mewarnai, seperti contohnya nih bisa menggunakan pensil warna kayu, menggunakan pensil warna cair ataupun krayon, bebas ya, pilih salah satu. Nah kalian bisa buat contohnya, contoh kreativitasnya seperti yang kakak buat ini, tapi kalian harus hiasin dengan semenarik mungkin sehingga kalian bisa menjadi juaranya. Nanti guru sektor akan memberikan nama satu orang pemenang yang akan kakak berikan hadiah. Jadi nanti hadiahnya juga akan diantar guru sektornya ke rumahnya masing-masing ya. Nah, oke, selamat berkarya adik-adik. Good luck, Tuhan memberkati.